Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tengah mencermati keluhan dari masyarakat terkait maraknya dominasi entitas asing dalam ekosistem loka pasar atau e-commerce di dalam negeri. Pemerintah tengah merancang strategi untuk memperkuat posisi perusahaan loka pasar atau e-commerce dan juga pelaku UMKM nasional. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran atas masifnya penguasaan platform digital oleh entitas asing yang berdampak pada banjirnya produk impor di pasar domestik. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tengah mencermati keluhan dari masyarakat terkait maraknya dominasi entitas asing dalam ekosistem loka pasar atau e-commerce di dalam negeri. Kekhawatiran muncul atas masifnya penguasaan platform digital oleh entitas asing yang berdampak pada banjirnya produk impor di pasar domestik. Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa menyatakan, saat ini pemerintah tengah merumuskan strategi yang lebih taktis untuk memastikan bahwa transisi ke ekonomi digital tetap memberikan ruang hidup bagi pelaku usaha daring di tanah air. Menteri Prubaya menekankan bahwa jika pasar beralih ke sistem daring, maka seharusnya pelaku usaha lokal yang merajai ekosistem tersebut. Jadi kita akan pikiran langkah yang lebih taktis nanti supaya yang offline bisa hidup, tapi kalau misalnya kita switch ke online juga harusnya yang Indonesia yang hidup. Nanti kita pikirin. Itu menarik. Prubaya menambahkan tidak tertutup kemungkinan untuk menerapkan kebijakan pajak tambahan terhadap produk-produk asal luar negeri yang membanjiri platform e-commerce di tanah air sebagai instrumen perlindungan pelaku dan produk lokal. Namun demikian, Kemenkyu masih akan mengkaji usulan tersebut secara mendalam sebelum mengambil keputusan final. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi menjaga e-commerce domestik dari dominasi asing, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Arsy Adini, Direktur Eksekutif Asosiasi E-commerce Indonesia Tawaidiyah, dan juga Bapak Heru Stadi, beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Arsy, apa kabar? Iya, selamat pagi. Baik. Maaf. Kabar baik ya, Bu? Kabar baik, kabar baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Heru, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, sehat ya? Sehat selalu, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu Bu Arsy terkait dengan kondisi ya dari industri e-commerce loka pasar kita begitu saat ini, seperti apa ini? Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi pada tahun 2025 nilai transaksi e-commerce Indonesia ini mencapai sekitar 71 miliar dolar atau sekitar 1.100 triliun rupiah ya. Tumbuh memang sekitar 14% kurang lebih secara tahunan dan menyumbang lebih dari 70% dari total ekonomi digital Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ekonomi digital juga memang penyumbang terbesar ekonomi Indonesia ya. Nah, memasuki kuartal 1 tahun 2026, beberapa tren utama ini terlihat. Jadi pertama, memang pertumbuhan 2 digit didorong oleh video commerce atau live shopping. Itu sudah jadi tren ya, engagementnya tinggi, orang dengan cepat bisa buying, itu sangat mempengaruhi di industri e-commerce. Yang kedua, jumlah pengguna e-commerce diperkirakan sudah mendekati 75 juta orang. Ini sudah melampaui yang memang target awal pada saat e-commerce ini mungkin kita bicara 10 sampai 15 tahun silam ya, apalagi dari saat awal IDEA berdiri. Nah, average year on year-nya juga meningkat kurang lebih 15% setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa daya beli digital semakin kuat. Yang menarik saat ini e-commerce tidak lagi hanya soal marketplace, tapi memang berkembang menjadi ekosistem e-commerce yang mencakup fintech, kreator ekonomi, social commerce, dan logistik digital seperti itu. Oke, itu dia pertumbuhannya cukup signifikan berarti kalau kita cermati ya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dari kacamata Indonesia ICT Institute sendiri, Pak Heru, Anda melihat bagaimana? Mengingat pemerintah tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri begitu bahwa mencermati nih dengan mulai maraknya dominasi dari entitas asing juga di pasar e-commerce kita begitu. Ya, memang tadi disampaikan Bu Arsy ya bahwa e-commerce kita ini tumbuh signifikan di 2025 walaupun memang ini masih di bawah target atau proyeksi dari berbagai lembaga dunia ya yang memperkirakan ekonomi Indonesia ini kan akan
tumbuh 135 miliar dolar di 2025 gitu ya. Tapi memang pertumbuhan ini masih tetap terjaga dan ada sebuah kenaikan yang cukup bagus gitu ya. Walaupun memang ini harus kita tetap dorong gitu. Memang persoalan lainnya adalah bahwa kita menghadapi tantangan bahwa pemain asing ini juga akan demikian kuat juga di Indonesia, karena terjadi sekarang ini kan terjadi pemain-pemain yang dulu banyak sekarang kan makin terkonsentrasi, mungkin hanya beberapa pemain gitu ya, dan pemodal asing juga cukup mendominasi. Nah ini memang juga menjadi tantangan kita untuk bagaimana, memang ada beberapa tantangan gitu ya, bagaimana kita membuat regulasi yang equal, level playing field-nya dijaga antara pemain lokal dengan pemain asing. Kemudian juga kemarin juga perjanjian juga dengan Amerika ini kan juga nampaknya juga bisa berdampak gitu ya, karena betapapun misalnya ada privilege pada perusahaan-perusahaan platform dari Amerika, tentu juga negara-negara lain juga akan meminta perlakuan yang sama gitu. Nah ini yang nanti bisa jadi berpotensi memberatkan pemain lokal, karena misalnya tadi pusat datanya juga harus ada di Indonesia, kemudian juga bagaimana talenta lokalnya tetap bisa kita serap gitu, agar memang ini juga memberikan dampak bagi pembukaan lapangan kerja yang ada di Indonesia gitu. Oke Pak Heru, tapi menurut Anda dari sisi playing field tadi yang Anda sampaikan begitu supaya seimbang, ini menurut kacamata Anda sudah sesuai harapan begitu, atau memang masih perlu ditingkatkan untuk bagaimana entitas lokal yang harusnya merajai di negeri sendiri begitu Pak Heru? Ya kalau sekarang kompetisi masih berjalan dengan baik gitu ya, masih dengan cukup bisa kita terima, tapi memang juga kedepannya ini karena dengan perjanjian-perjanjian seperti ART dengan Amerika ini kan juga akan berpotensi, karena perjanjian itu juga memberikan dampak yang cukup berbeda dibanding kondisi sekarang. Misalnya penambahan pajak tidak dibolehkan, kemudian juga bisa pusat datanya tidak di Indonesia gitu, sehingga mungkin juga nanti akan banyak pemain-pemain asing yang masuk ke dalam Indonesia. Walaupun memang juga ya kita juga akan menjaga juga gitu ya, agar permainan ini permainan yang kompetisinya itu sangat sehat, sehingga memang pemain lokal ini juga dilindungi dengan baik. Karena kalau misalnya ini tidak dilindungi dengan baik, artinya bahwa nanti akan ada dominasi asing, yang kita khawatirkan produk-produk asingnya juga akan masuk, sehingga pemain lokal juga akan terpinggirkan gitu. Oke, itu dia harus dilindungi. Nah, dari kacamata Haidia sendiri, Bu Arsy, Anda melihat bagaimana tantangan terbesar sebenarnya yang dihadapi pelaku e-commerce domestik ya dalam menghadapi tadi ekspansi agresi pemain global. Mengingat Indonesia ini kan pasar yang sangat seksi lah begitu kalau kita lihat begitu, Bu Arsy. Ya, masih di mute Ibu. Ya, ada 3 tantangan utama memang. Yang pertama adalah kapasitas modal. Jadi banyak pemain global memiliki kemampuan investasi yang sangat besar untuk subsidi harga, promosi, hingga logistik. Kedua adalah teknologi dan data infrastructure. Platform global sangat kuat dalam AI recommendations, data analytics, dan algoritma commerce. Jadi itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi kan seperti tadi yang juga di-mention, bagaimana kita bisa berkompetisi di field itu. Nah, yang ketiga adalah ekonomi skala global. Mereka dapat mengintegrasikan supply chain lintas negara sehingga biaya lebih efisien. Namun justru disinilah memang peluangnya kita nih pemain lokal, karena pemahaman terhadap perilaku konsumen di Indonesia ini dan jaringan UMKM lokal masih menjadi keunggulan domestik. Nah, tadi menyinggung sedikit tentang bagaimana regulasi ini sudah menciptakan level playing field yang adil. Memang pemerintah sebenarnya sudah mengambil beberapa langkah penting seperti pengaturan social commerce, perlindungan konsumen digital, dan kewajiban perpajakan platform khususnya ya. Namun dari perspektif industri, tantangan utama adalah memastikan regulasi ini adaptif terhadap inovasi teknologi. Jangan sampai regulasi ini menjadi intervensi bisnis gitu. Kan ujung-ujungnya juga kita ditargetkan untuk mencapai angka tertentu. Nah, di mana kita dari industri bisa cope dengan pemerintah khususnya di bagian regulasi agar mencipta ekosistem yang sehat lah khususnya di digital. Yang dibutuhkan bukan sekedar regulasi tambahan, tapi regulatory clarity bisa dikatakan ya, dan harmonisasi kebijakan agar pertama pelaku usaha itu memiliki kepastian.
kedua inovasi itu harus berkembang dan juga kompetisi tadi tetap sehat seperti itu. Oke, baik itu dia. Lantas bagaimana dengan upaya-upaya pemerintah tadi akan dilakukan langkah strategis yang mungkin lebih taktis? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Heru dan Bu Arsy, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati seperti apa perkembangan dari jumlah pengguna e-commerce di Indonesia. Ini data dari tahun 2020. Pada saat pandemi COVID-19 kita lihat sampai dengan tahun 2025 ini trennya terus menanjak. Nampaknya memang momentum COVID ini menjadi salah satu booster ya untuk bisa mendorong lagi perkembangan industri e-commerce di Indonesia. Terakhir di tahun 2025 proyeksi mencapai 73,06 juta pengguna e-commerce di Indonesia. Berikutnya kita lihat dari sisi data usahanya. Nah ini dia, jumlah usaha e-commerce juga dari tahun yang sama 2020 sampai dengan 2024 data dari BPS kita akan lihat bersama juga trennya tidak jauh berbeda, terus menanjak begitu ya. Di tahun 2024 lalu tercatat sekitar 4,4 juta jumlah usaha e-commerce di Indonesia dan kita lihat perkembangannya akan seperti apa di tahun 2026 ini. Dan selanjutnya bagaimana dengan e-commerce yang mungkin ini banyak diminati oleh konsumen di Indonesia pada tahun 2025. Shopee menempati posisi pertama 53,22% dari sisi komposisi, kemudian ada TikTok Shop, ada Tokopedia, Lazada, kemudian Blibli, Facebook Marketplace dan juga beberapa e-commerce lainnya begitu ya. Ini dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru tadi dan juga Ibu Arsy Andini. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Bu Arsy mungkin bisa menyampaikan di tahun 2026 tantangannya akan lebih di bagian mana begitu? Apakah ya tadi dominasi dari entitas asing ini sudah mencapai satu titik yang mengkhawatirkan atau justru menjadi peluang? Ingat di situ apakah mereka berinvestasi atau tidak? Tapi di satu sisi ya tantangannya adalah kekhawatiran banjirnya produk-produk asing di Indonesia begitu. Ya, masih di mute Ibu. Ya, kita perlu melihat ini memang secara seimbang dan strategis ya, teman-teman. Jadi masuknya pemain global sebenarnya membawa investasi, teknologi, dan percepatan digitalisasi yang sangat besar bagi Indonesia tentunya. Namun di sisi lain Indonesia adalah pasar digital terbesar di Asia Tenggara sehingga penting memastikan value creation tidak hanya terjadi di platform tetapi juga di ekosistem domestik seperti UMKM, logistik lokal, fintech dan tentunya talenta digital karena kita tahu supply dan demand talenta digital ini tidak seimbang di negara kita gitu ya. Jadi fokusnya bukan sekedar soal nasionalitas perusahaan tetapi bagaimana memastikan ekosistem digital ini memberikan multiplier effect bagi ekonomi nasional. Intinya memang bagaimana kita harus terus dinamis berkembang, berkompetisi, tapi kita bisa berkolaborasi dan meniru bagaimana percepatan digitalisasi khususnya investasi di teknologi itu menjadi salah satu daya tarik juga dan juga pengembangan untuk di Indonesia ini sendiri seperti itu singkatnya. Oke, tapi kalau kita lihat dengan beberapa masukan-masukan yang seperti Anda sampaikan investasi, kemudian teknologi sebenarnya buat pemain lokal ini ada satu benefit sendiri tidak sih? Apakah alih teknologi, kemampuan manajerial yang lebih mengglobal atau justru menjadi tantangan tersendiri dalam artian menggerus dari kemampuan dari pemain lokal kita begitu, Bu Arsy? Ya, memang ini harus bersamaan ya gitu. Pada saat kita bicara pemain lokal mungkin yang paling terdampak adalah merchant, seller, ataupun UMKM itu sendiri. Ataupun memang platform-platform yang memang pure lokal sekarang. Dan memang kita tahu ya pure lokal ini hanya mungkin 20% dibandingin yang besar lainnya gitu. Tapi kita melihat di sini bagaimana UMKM ini bukan hanya memanfaatkan platform digital ini sebagai garis akhirnya mereka ibaratnya pasti laku di platform e-commerce dan lainnya, tapi kualitas, konsistensi dan bagaimana mindset dari pelaku usaha tersebut untuk terus ekspansi dan mengikuti tren pasar. Tanpa itu kita tidak akan bisa bersaing dengan produk luar, itu memang faktanya. Persaingan harga terjadi, tapi itu kan market yang menentukan. Jadi bagaimana terus meningkatkan kualitas, itu pertama. Nah yang kedua memang penting sangat sekali untuk memperhatikan bagaimana manajemen keuangan dan juga mengambil
langkah yang konkret terkait pemasaran untuk menggrab market yang lebih luas. Kalau misalnya kita menggunakan digital marketing, kita harus tahu area mana yang memang sangat kuat, area mana yang disasar. Dan sekarang banyak sekali opsinya untuk perluasan pasar. Kalau mereka bukan produsen, mereka bisa jadi reseller, mereka bisa jadi dropshipper bahkan afiliator yang lagi hits gitu ya. Oke. Jadi banyak sekali yang memang ruang untuk berkembang jika ada kemauan dan mindset tadi untuk terus bersaing dan juga memanfaatkan platform e-commerce baik global maupun lokal di sini sebagai hilirnya, sebagai akses pasarnya gitu. Dan di e-commerce pun dibimbing, bukan hanya langsung on board dilepas, tidak, secara intensif ada bimbingan bagaimana mereka bisa memaksimalkan penjualan seperti itu. Oke, untuk menciptakan playing field sendiri, Pak Heru, Anda melihat bagaimana? Tadi tantangan yang sudah disampaikan Bu Arsy di segmen sebelumnya, kapasitas modal mereka kuat, kemudian juga infrastrukturnya kuat karena juga melibatkan supply chain global, kemudian juga dari sisi ekonomi scale globalnya juga cukup kuat, data market yang mereka miliki juga cukup kuat. Lantas bagaimana nanti akhirnya buat pemain lokal kita kalau bisa bertahan di industri e-commerce sendiri, Pak Heru? Iya, memang ini agak menjadi tantangan ya, agak berat karena memang tadi dikatakan Bu Arsy bahwa pemain global ini memiliki beberapa kelebihan yang mereka bawa gitu ya. Masalah pemodalan gitu ya, mungkin kita juga agak berat kalau untuk bersaing dengan mereka. Kemudian juga teknologinya, apalagi di AI mereka lebih advance, termasuk juga talentanya. Nah, gitu. Tapi memang enggak fungsi dari nanti pemerintah untuk bagaimana menjaga kita tidak anti terhadap investasi asing. Tapi memang lokal itu perlu ya tidak perlindungan sih, kalau perlindungan lebih bagus sih, tapi paling tidak dijaga nih lapangan permainnya ini yang seimbang, level playing field-nya terjaga agar memang tidak ada seperti karpet merah bagi pemain asing. Itu bagi pemain lokal sebenarnya udah cukup. Kalau misalnya diberikan perlindungan, diberikan bimbingan segala macam, ini juga lebih bagus lagi gitu. Sehingga memang regulasinya nanti harus regulasi yang memang bagaimana menjaga keseimbangan antara pemain yang luar dengan pemain yang dalam. Bisa katakan dari segi perpajakan gitu ya, jangan sampai nanti pemain lokal ini mereka dikenakan pajak ya seperti perusahaan-perusahaan lainnya gitu ya. Sebenarnya nanti pemain asing mungkin diberikan keleluasaan untuk tidak membayar pajak di Indonesia misalnya gitu ya. Kemudian juga ada pengecualian lainnya. Tadi misalnya kalau pemain lokal mereka harus membangun pusat data di Indonesia, tapi yang asing bebas menaruh pusat data di mana saja. Ini yang membuat ini menjadi tidak sehat. Kompetisi ini yang harus dijaga. Kalau misalnya memang pemerintah bisa memberikan perlindungan, misalnya mengutamakan dalam beberapa kegiatan, misalnya ada pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintah, khususnya barang-barang, misalnya menggunakan LKPP, tapi juga bisa bekerjasama dengan platform lokal, itu juga lebih bagus lagi gitu loh. Itu yang memang juga harus kita jaga, termasuk juga talentanya nih. Kita memang juga menjadi tantangan kita, talentanya juga harus disetarakan, juga memiliki kemampuan juga dengan yang sama dengan talenta-talenta dari luar gitu ya. Walaupun juga nanti kita bisa belajar, tapi paling tidak ini akan harus ada juga bagaimana bisa teknik marketing yang sesuai dengan perkembangan terkini, kemudian juga bagaimana bisa menganalisis data dengan cara-cara yang lebih canggih, kemudian juga menawarkan hal-hal baru, termasuk juga video shopping juga gitu ya. Ini kan juga kalau kita lihat di beberapa negara juga mulai juga nih semua masyarakat menjadi penjual lewat video shopping gitu. Sehingga memang ini juga harus bisa ya masyarakat ada pelatihannya atau apa gitu, sehingga memang ya kita juga bisa berperan secara signifikan, tidak hanya pemain asing nantinya. Itu dia, apakah pemain lokal akhirnya bisa mendominasi dalam artian juga masuk ke dalam persaingan yang lebih inti lagi, kalau tidak hanya mungkin menjadi affiliate, tadi dropshipper misalnya yang disampaikan oleh Bu Arsy, Pak Heru? Ya, lokal bisa menjadi pemain misalnya dropshipper segala macam, affiliate gitu, tapi memang kalau kita melihat bahwa inti dari bisnis ini kan bagaimana platformnya ini dijaga, sambil juga kita kemudian juga meningkatkan peran dari para pengisi merchant-merchantnya gitu ya, termasuk UMKM. Nah ini yang kita masih banyak komplain dari masyarakat itu kan misalnya produknya masih tidak terjaga kualitasnya, kemudian juga masih
tidak sesuainya produk dengan barang yang difoto atau mungkin dipromosikan gitu, maka juga ada penipuan gitu ya. Sehingga memang juga kalau ini kan tidak hanya menjadi tantangan platform lokal, tapi juga dari platform yang mungkin dari luar negeri juga berjualan di Indonesia untuk memastikan bahwa nanti masyarakat bisa mendapatkan layanan yang sesuai dengan kualitasnya yang sesuai, kemudian juga produknya sesuai gitu ya. Agar memang juga kalau kita juga melihat bahwa bisnis e-commerce ini juga harus dijaga bersama gitu loh. Karena bisnis ini kan juga bisnis kepercayaan. Ketika kepercayaan itu tidak dijaga, ya nanti bisnis secara keseluruhan industri ini juga akan berantakan gitu ya. Ya kita mungkin pernah melihat kenapa sih misalnya ada platformnya besar tapi bisnis e-commerce-nya kan kecil gitu ya. Nah ini yang saya melihat bahwa karena nggak ada kepercayaan terhadap bisnis dari platform tersebut, sehingga banyak penipuan segala macam, sehingga orang ya kita menggunakan platform-platform yang udah jelas aja lah gitu ya. Sehingga nanti memang ini akan terkonsentrasi ke 4-5 pemain saja nantinya gitu. Oke, itu dia menarik ya untuk dicermati. Lantas strategi dari yang perlu didorong asosiasi gitu agar pelaku usaha lokal e-commerce ini bisa meningkatkan daya saing baik dari sisi teknologi maupun layanan dan juga tadi terpercaya ya, dalam artian karena tadi yang sudah disampaikan begitu baik Pak Heru, Pak Ibu Arsy adalah memang trust yang paling utama begitu kalau kita bicara mengenai e-commerce. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Heru dan juga Bu Arsy, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru Stadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, dan juga Ibu Arsy Ardini, Direktur Eksekutif Asosiasi E-commerce Indonesia atau AIDIA. Nah, lantas bagaimana AIDIA melihat posisi ini begitu ya Bu Arsy yang sudah disampaikan oleh Pak Heru tadi, sehingga trust ini juga muncul, kemudian daya saing dari pelaku e-commerce lokalnya juga terus meningkat begitu. Sementara kita tahu mungkin persaingannya ya ibaratnya gajah dan semut, tapi kan kita harus bisa bertahan begitu. Bu Arsy silakan. Ya, align dengan Pak Heru memang pertama adalah demand yang harus kita create ya. Bagaimana tadi belanja pemerintah khususnya di APBD daerah itu yang ditargetkan untuk melewati LKPP membeli produk-produk yang produk lokal gitu. Kami tahu di industri kesehatan, di industri lain itu khusus belanja pemerintah itu diprioritaskan dan ditargetkan untuk membeli produk lokal. Itu udah suatu create demand yang masif, karena ujung-ujungnya kan harus ada yang beli gitu. Pada saat produsen terus produksi tapi tidak ada yang beli seperti apa. Nah yang kedua memang bagaimana menggerakkan appetite masyarakat ini untuk trust tadi. Nah pada saat trust saya bisa katakan memang tidak ada customer itu yang memang loyal pada saat mereka mendapat diskon ataupun promosi di platform A atau platform B, mereka akan berpindah. Jadi bagaimana trust itu harus timbul, bagaimana mereka melihat kecepatan teknologi ini bisa melayani mereka dengan baik gitu. Contohnya untuk sekarang e-commerce ini memberikan service untuk retur 1 hari. Mereka memberikan bahwa kalau memang barangnya tidak sesuai akan dikembalikan. Nah di situ pun banyak terjadi kami bisa bilang fraud ya. Jadi dari sisi customer ini pun mereka sebenarnya emang ini jadi modus gitu. Barangnya mereka beli bilangnya memang salah. Ternyata pas dibalikin itu adalah baju kotor dan lainnya gitu. Ini challenge yang untuk jujur yang memang dihadapi juga, tapi bagaimana mitigasi resikonya. Maka dari itu platform e-commerce terus meningkatkan bagaimana melindungi konsumen, bagaimana tetap melayani dan tentunya tidak dirugikan. Kami dari IDEA memang sangat mendorong untuk membeli itu di platform e-commerce ataupun social commerce sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena kalau di situ kan ya ibaratnya dana disimpan dulu. Pada saat pembeli tidak sesuai ya itu bisa tidak dikasih ke seller seperti itu ya. Kalau memang membelinya itu adalah di social media itu bukan platform untuk berdagang istilahnya. Jadi kami sangat mendorong itu karena upaya mitigasi apapun fraud yang terjadi sudah sangat dipikirkan. Itu dari sisi keamanan dan trust. Nah, faktor utamanya memang ada beberapa faktor struktural gitu. Pertama, kita lihat bagaimana e-commerce domestik ini banyak didukung tadi untuk pemodal asing. Model bisnis e-commerce ini membutuhkan
capital expenditure yang sangat besar, terutama di logistik, teknologi, dan customer acquisition. Nah, kedua, pada fase awal pertumbuhan digital di Asia Tenggara, venture capital global ini menjadi sumber pembiayaan utama bagi startup teknologi. Nah, yang ketiga, pasar Indonesia sangat besar sehingga natural dan menarik investasi internasional. Jadi bukan hanya soal modal atau teknologi, tapi juga karena Indonesia merupakan satu growth market digital yang menarik di dunia. Nah, bagaimana kita sebagai pelaku usaha, baik dari sisi sektor swasta, government, pelaku usaha, dan konsumen ini bisa bersinergi gitu untuk memberikan ekosistem iklim yang sehat, khususnya dari sisi perusahaan swasta dan regulator ya, menciptakan iklim yang sehat. Kalau dari konsumen kan tinggal memilih ya Mas, kita mau pilih yang mana gitu. Dan e-commerce ini bisa dibilang sekarang sudah menjadi tradisional, udah bukan tahapnya edukasi literasi lagi. Mereka sudah sangat ketergantungan dengan e-commerce karena udah menjadi opsi paling utama untuk mencari barang instead of mereka cari di offline. Tidak bicara kompetisi antara online dan offline, karena sekarang pelaku UKM ini bukan menjadikan e-commerce cuma jadi kantongnya dia satu saja, tapi memang jadi dua kantong revenue yang dari sisi offline juga gitu. Jadi dua ini harus benar-benar dibina dengan baik dari sisi pelaku usaha. Oke, Bu Arsy, lantas sebenarnya platform e-commerce lokal begitu yang masih bertahan itu apa saja sih sebenarnya saat ini yang ada di Indonesia? Platform e-commerce lokal ini sebenarnya jadi gini, memang semua pasti punya karakteristik untuk menggunakan unsur lokal sendiri-sendiri gitu. Tapi kita tahu dari sisi investasi, apalagi tadi Pak Heru juga sudah mengatakan bagaimana mereka berafiliasi. Sebenarnya ini kan adalah dinamisnya industri untuk memberikan pelayanan terbaik. Mereka berafiliasi untuk apa? Untuk tetap lebih kuat, investmentnya lebih kuat, bisa memberikan pelayanan lebih baik dan lain-lain. Tapi kalau memang yang pure lokal, kalau misalnya di member kami itu masih banyak Mas gitu. Tapi mungkin bukan yang top 6 atau top 7 ya. Jadi kalau jadi kayak khusus jualan untuk pakan hewan itu ada, khusus jualan untuk bibit itu ada, online retail. Jadi masih banyak sekali. Total member kami sekarang dari mulai kita awalnya ini hanya 13 member, kita bergerak bisa sampai 330 member perusahaan e-commerce. Dan ini perusahaan ya, bukan individu, bukan UMKM. Nah sekarang memang 130. Sisanya yang besar-besar tadi memang yang sisa itu yang tadi dimention Pak Heru. Baik, nah Pak Heru, lantas sejauh mana kalau memang pentingnya kolaborasi tadi, kalau akhirnya memang ada afiliasi begitu ya antara entitas lokal dan asing tadi begitu, justru membentuk satu entitas besar juga untuk bisa menyokong industri e-commerce secara keseluruhan. Tapi Anda melihat bagaimana akhirnya posisi e-commerce lokal kita begitu ke depannya? Ya memang ini merupakan kebutuhan alam gitu ya, karena dengan persaingan yang demikian tadinya besar, kemudian terkonsentrasi ke beberapa pemain, sehingga memang pemain-pemain yang tadi kuat pemodalan gitu, karena kan memang di awal-awal industri e-commerce kita ini kan bakar uangnya kan gila-gilaan gitu. Bahkan sekarang juga masih ada yang bakar uang, saya yakin gitu ya, dengan memberikan ongkos kirim gratis gitu ya. Kalau misalnya kita tidak memiliki modal yang cukup atau juga mungkin bisa mengambil keuntungannya sedikit gitu ya, ini akan berat gitu ya. Kemudian juga kan teknologinya kan juga nyewa pusat datanya, kemudian juga sistemnya segala macam juga cukup mahal gitu loh. Sehingga mau tidak mau ya memang harus bergandengan tangan dengan investor dari luar yang memiliki dana. Apakah tidak ada investor dalam negeri? Ada juga, tapi memang investor dalam negeri ini kan lebih banyak investor-investor atau mungkin pemain yang konservatif gitu ya. Saya nanam 1 triliun, baliknya berapa lama kan gitu ya. Karena bisnis startup gitu kan agak berbeda gitu. Sehingga memang ini memang menjadi apa ya, untuk pemain lokal ini tidak menjadi favorit gitu. Sehingga banyak pemain-pemain asing yang masuk ke Indonesia gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga, sepanjang itu memang investasi dan memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi digital Indonesia, kenapa tidak gitu. Sehingga tapi memang ada hal-hal yang memang tetap harus kita jalankan sesuai dengan aturan. Tadi masalah perpajakannya, kemudian juga penempatan pusat datanya di Indonesia, bagaimana juga mereka juga mengembangkan juga
merchant-merchant mereka, UMKM yang ada di Indonesia, agar juga bisa tidak hanya go nasional tapi juga bisa go global gitu, dengan kualitas yang terjaga apa gitu ya. Termasuk juga talentanya juga harus kita tingkatkan gitu. Jadi memang satu sisi ya memang sebuah kebutuhan, tapi di sisi lain juga kita juga memang harus menjaga juga gitu ya. Mana pemain lokal yang memang harus kita kembangkan, karena memang tadi ada juga banyak pemain-pemain yang sebenarnya itu segmented gitu ya. Ada misalnya platform yang jual ikan gitu ya. Ini saya juga bisa beli ikan, platform e-commerce kan juga yang kita nggak terpikirkan gitu ya. Ada platform menjual kucing juga ada juga gitu. Sehingga memang ya ini bisa kita kembangkan dan menjadi dengan segmen tertentu yang tentunya bisa juga ya, walaupun pasar tidak besar, tapi kalau misalnya platformnya juga cukup banyak, tentu juga memberikan kontribusi yang signifikan juga nanti. Baik, itu dia. Kita akan tunggu nanti seperti apa strategi taktis yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk bisa mengamankan dan menjaga juga begitu industri e-commerce lokal kita begitu, sehingga tadi mungkin ada kolaborasi tapi tetap menjaga marwahnya dari e-commerce Indonesia akan tetap eksis begitu ya sampai dengan tahun-tahun ke depan. Baik, Pak Heru kemudian di Bu Arsy, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Heru, Ibu Arsy. Terima kasih.